Pada Selasa 27 Mei 2025, Mahkamah Konstitusi atau MK mengeluarkan putusan penting yang menegaskan bahwa pendidikan dasar di Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta, harus diselenggarakan tanpa memungut biaya. Putusan ini merupakan hasil dari pengujian material terhadap pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas, yang sebelumnya hanya mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, tanpa secara eksplisit mencakup sekolah swasta. Dalam dasar putusannya, MK menyatakan bahwa frasa tanpa memungut biaya dalam pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Ketua MK Soehartoyo menjelaskan bahwa putusan ini bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi dalam akses pendidikan dasar. Menurutnya, selama ini terdapat kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta dalam hal pembiayaannya yang berdampak pada keterbatasan akses pendidikan peserta didik, terutama mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menambahkan bahwa frasa tanpa memungut biaya yang hanya berlaku untuk sekolah negeri menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung di sekolah negeri. Sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023-2024 di sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung 970.145 siswa. Sementara di sekolah swasta menampung 173.265 siswa, ujar Hakim Eni seperti dikutip dari situs resmi MK. Adapun pada jenjang SMP, sekolah negeri tercatat menampung 245.977 siswa, sedangkan sekolah swasta menampung 104.525 siswa, tambah dia. Eni menyoroti ketimbangan akses pendidikan dasar antara sekolah negeri dan swasta. Ini menunjukkan banyak siswa yang tak tertampung di sekolah negeri dan harus membayar di sekolah swasta. Eni menegaskan bahwa hal ini tidak sejalan pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang tidak membatasi pendidikan dasar hanya di sekolah negeri. Norma pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 harus dimaknai pada pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau negeri maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, ujarnya. Ia menekankan pentingnya alokasi anggaran pendidikan secara adil, serta perlunya kebijakan afirmasi berupa subsidi bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses sekolah swasta. Putusan MK ini mendapat respon positif dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan dukungannya terhadap semangat konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan merata. Ia juga mendorong pemerintah untuk merevisi kebijakan bantuan operasional sekolah atau BOS agar mencakup sekolah swasta secara menyeluruh. Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI bersama 3 warga, Fatia, Novianisa Rizkika, dan Riris Norma, mengajukan uji materi pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas melalui perkara nomor 3/PUU strip 22 Angka Romawi strip 2024. Mereka menilai frasa wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya multitafsir karena hanya berlaku di sekolah negeri, sementara sekolah swasta tetap memungut biaya. Akibatnya, norma tersebut dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi dalam akses pendidikan dasar. JPPI menilai putusan MK ini sebagai langkah bersejarah bagi pendidikan Indonesia. JPPI mendesak integrasi sekolah swasta ke dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB online yang dikelola pemerintah demi menjamin transparansi, kesetaraan akses, dan implementasi putusan MK terkait pendidikan dasar bebas biaya yang juga berlaku bagi sekolah swasta.
Implementasi putusan ini tentu memerlukan kesiapan anggaran dan tata kelola pendidikan nasional. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan mampu menanggung biaya operasional pendidikan secara adil dan proporsional, termasuk bagi sekolah swasta. Selain itu, juga diperlukan mekanisme transparan untuk memastikan sekolah swasta mendapatkan subsidi yang memadai tanpa mengorbankan kualitas dan kemandirian pengelolaan sekolah. Sebagai langkah awal, pemerintah dapat mulai dengan mengidentifikasi sekolah swasta yang melayani masyarakat kurang mampu dan memberikan subsidi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pengawasan terhadap segala jenis pungutan di sekolah dasar, baik negeri maupun swasta harus diperketat untuk memastikan tidak ada lagi hambatan finansial dalam mengakses pendidikan dasar. Tidak hanya putusan MK terkait pendidikan dasar gratis untuk sekolah negeri maupun swasta saja yang menjadi sorotan. Eni Nurbaningsih selaku yang membacakan putusan MK juga menuai perhatian publik. Ia merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau UGM yang dikenal memiliki latar belakang akademik kuat di bidang hukum dan tata negara. Lahir di Yogyakarta pada 16 Juni 1962. Eni menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3 di UGM. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi sejak 2018, ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, Kementerian Hukum dan HAM. Eni dikenal aktif mendorong pembaruan hukum nasional dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan konstitusional dalam setiap putusan yang diambil. Dengan demikian, putusan MK ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin hak pendidikan warga negara melalui penyelenggaraan pendidikan dasar yang gratis dan merata, baik di sekolah negeri maupun swasta. Implementasi putusan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dasar di Indonesia.